Nah itu diperbolehkanlah poligami, tetapi harus mengikuti aturan yang diatur di pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan. Ya. Jadi nggak gebiah uyah asal poligami. Aturannya seperti Aturannya apa? itu adalah, tadi ada syarat ya, misalnya syaratnya sebenarnya diskriminatif ya. Kalau bagi perempuan, poligami sendiri itu adalah diskriminasi ya, terhadap perempuan. Nah itu syaratnya semakin ya diskriminasi, yaitu tidak bisa melahirkan keturunan, ada penyakit, tidak bisa melayani. Nah tapi kalau yang itu berlaku pada suami kan nggak ada solusi buat perempuannya, kan akhirnya hanya perempuan ya menjadi korban gitu ya. Tetapi oke lah ini pintu darurat sekali gitu ya. Tetapi itu tadi harus lewat pengadilan. Itu eksplisit izin pengadilan. Artinya dan harus persetujuan istri. Nah ini kalau nggak dilakukan, ini berarti itu tadi berlaku yang pasal kejahatan perkawinan yang sekarang diatur dari yang sebelumnya 279 sekarang menjadi 411 dan 402 sama 403 gitu ya. Artinya kalau nggak perlu izin ngapain pakai izin? Ya itu kan artinya melanggar hukum positif ya. Jadi kita ini kan negara hukum, memang sih berlaku syariah. Tapi kita kan juga sebagai negara hukum kita harus tunduk ya. Ini untuk ketertiban sosial, ketertiban umum, kita sebagai warga negara itu ya harus tunduk kalau dalam perkawinan ya terhadap Undang-Undang Nomor 174 Ini mumpung tadi ada Pak Kiai bertanya menyinggung dikit soal data dari Komnas Perempuan. Nah, jadi gini. Kalau dikatakan wanita dan anak nih korban, ada nggak datanya? Iya. Jadi tidak saja data Komnas Perempuan ya, tapi kita bisa langsung mengecek data BPS, data di Mahkamah Agung ya, di Badilak ya, bahwa gugat cerai itu tinggi sekali ya. Perceraian itu tinggi sekali dari tahun ke tahun, dan salah satu penyebabnya adalah KDRT. Dan KDRT itu berbagai faktor KDRT dan berbagai bentuk KDRT, salah satunya ya karena tadi sumber percecokan itu datang dari pihak ketiga, apakah itu perselingkuhan, apakah itu nikah siri yang istri nggak tahu gitu ya, termasuk yang tidak melakukan poligami sesuai dengan aturan, itu kan menyembunyikan ya. Dan itu kita ya sudah ada undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah itu harusnya sejalan gitu. Jadi KUHP ini ya saya kira juga mempertimbangkan undang-undang yang lain ya, KDRT. Jadi untuk mencegah ya adanya berbagai KDRT yang sangat tinggi. Di Komnas Perempuan itu 80,70% itu adalah kasus KDRT. Mbak Ratna, tadi kan gitu Anda menyinggung soal izin dari istri kan, dari istri pertama. Ketika tidak izin apakah terus bisa dipidana 6 tahun penjara ini? Artinya kan tidak memberitahukan istri kan? Iya, di sini ada. Di sini ada bagi yang tidak melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, itu dipidana 6 tahun.